Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya. Saya angkatan 2024 di kelas PTIKB. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas individu saya, yakni membuat kesimpulan dari materi aturan penarikan kesimpulan matematika diskrit. Yang ini, guys. Jadi langsung saja hasil yang saya dapatkan yakni aturan penarikan kesimpulan yang berfungsi untuk menentukan validitas atau kebenaran suatu argumen dengan menerapkan prinsip logika yang sistematis. Dalam logika dan penalaran, aturan ini digunakan untuk menyimpulkan pernyataan baru berdasarkan premis-premis yang telah diberikan. Aturan penarikan kesimpulan yang saya dapatkan terdiri dari 9 aturan, yakni yang pertama ada modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga itu silogisme, yang keempat kategorik silogisme, yang kelima silogisme hipotetik, yang keenam silogisme disjungtif, yang ketujuh konstruktif dilema, yang kedelapan destruktif dilema, dan kesembilan addition. Langsung saja di sini saya menyimpulkan 9 dari poin aturan tersebut. Yang pertama itu modus ponens yang konsepnya, definisinya di sini jika sebuah pernyataan bersyarat benar dan bagian antesedennya benar, maka konsekuensinya juga harus benar. Rumusnya yakni implikasi, premis, dan kesimpulan, yang dimana P diimplikasikan dengan Q dan premisnya itu P, jadi kesimpulannya itu Q. Yang berikutnya, yang kedua itu modus tollens. Di sini pernyataan konsepnya itu jika sebuah pernyataan bersyarat benar tetapi konsekuensinya salah, maka antesedennya juga harus salah. Di sini menggunakan rumus premis yang diimplikasikan yakni P diimplikasikan ke Q, diimplikasikan dengan Q, dan juga di bawahnya itu ada negasi Q. Berikutnya di baris yang ketiga itu strukturnya ada kesimpulan yang menggunakan negasi P atau negasi P. Yang ketiga itu silogisme, yang dimana di sini bentuknya adalah bentuk penalaran deduktif yang kesimpulannya didapat dari dua premis yang memiliki term sama, yang dimana rumusnya P implikasi Q, Q implikasi R, dan kesimpulannya itu P yang diimplikasikan R. Yang berikutnya poin keempat itu ada silogisme kategorik, yang dimana bentuk dari silogisme kategorik ini merupakan bentuk silogisme yang premis-premisnya merupakan proposisi kategori yang menyatakan hubungan antara kategori. Untuk rumusnya yang pertama itu ada premis atau P yang diimplikasikan ke Q, terus Q yang diimplikasikan ke R, yang dimana kesimpulannya P yang diimplikasikan dengan R. Ini sama saja rumusnya dengan rumus silogisme yang tadi. Yang berikutnya poin yang kelima yakni silogisme hipotetik. Di sini silogismenya adalah silogisme yang menggunakan pernyataan bersyarat if then, atau dalam bahasa Indonesia itu jika dan maka. Dalam premisnya itu untuk menarik kesimpulan. Jadi untuk rumusnya itu ada P implikasi Q, Q implikasi R, dan kesimpulannya P implikasi R, sama dengan silogisme yang tadi. Yang keenam itu silogisme disjungtif, yang dimana silogisme ini didasarkan pada pernyataan alternatif atau disjungsi yang menyimpulkan jika salah satu pilihan salah, maka yang lain benar. Untuk rumusnya, kali ini rumusnya berbeda dengan silogisme sebelumnya. Di sini rumusnya itu adalah P disjungsi Q, atau yang biasa dibaca dengan P atau Q. Terus di baris kedua adalah negasi P dan kesimpulannya menjadi Q. Untuk yang ketujuh itu ada konstruktif dilema, yang dimana konstruktif dilema ini merupakan argumen yang menggunakan dua pernyataan bersyarat
dan satu disjungsi untuk menarik dua kesimpulan. Sesuai dengan namanya, rumusnya pun menggunakan dua pernyataan bersyarat tadi dan menggunakan disjungsi untuk menarik kesimpulannya. Rumusnya P implikasi Q, ada tanda konjungsi yang berarti dan, R implikasi S. Di baris keduanya yaitu disjungsinya P atau Q, atau biasa juga disebut P disjungsi dari Q. Yang ketiga itu kesimpulannya Q atau S. Ini juga menggunakan disjungsi. Bedanya di sini menggunakan variabel Q dan S, sedangkan yang di atas menggunakan variabel P atau Q. Berikutnya destruktif dilema. Argumen yang menghilangkan kedua konsekuensi dari dua pernyataan bersyarat dengan menunjukkan bahwa salah satu premisnya tidak terjadi. Yang dimana rumusnya ini P implikasi Q, sama juga menggunakan konjungsi, Di sini menggunakan konjungsi atau yang biasa disebut dan, R implikasi S. Untuk baris yang kedua di sini menggunakan disjungsi negasi Q atau negasi S. Untuk baris ketiga yakni kesimpulan menggunakan negasi P atau negasi R. Dan yang terakhir yakni addition. Addition itu merupakan aturan yang memungkinkan menambahkan proposisi baru ke dalam suatu pernyataan yang sudah ada tanpa mengubah kebenarannya. Di sini hanya menggunakan dua rumus. Yang pertama ada premis dan yang kedua itu kesimpulan. Kesimpulannya itu P atau Q. Jadi inti dari aturan penarikan kesimpulan yakni aturan penarikan kesimpulan ini berfungsi sebagai dasar dalam penalaran logis untuk memastikan bahwa suatu kesimpulan valid jika premis-premisnya benar. Dari aturan penarikan kesimpulan ini kita juga dapat memahami bahwa aturan kesimpulan ini khususnya digunakan dalam sebuah penalaran logis untuk memastikan bahwa suatu kesimpulan valid jika premis-premisnya benar. Dengan menggunakan berbagai aturan seperti modus ponens, modus tollens, silogisme hipotetik, silogisme disjungtif, konstruktif dilema, destruktif dilema, dan addition. Seseorang dapat menarik kesimpulan secara sistematis dan terstruktur, yang dimana aturan ini sangat penting dalam logika, matematika, pemrograman, dan filsafat karena dapat membantu manusia dalam analisis argumen, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan yang rasional dan objektif. Jadi itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya atau cara pengucapan saya agak belepotan atau agak